Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Lisgarita Putri, mahasiswa semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurul Salam. Saya mengambil prodi manajemen pendidikan Islam dan saya akan mempresentasikan beberapa pembahasan mengenai materi mata kuliah akidah dan filsafat Islam. Next, pembahasan pertama tentang ilmu kalam. Menurut Dr. Muhammad Sohibul Mujtaba, dalam video beliau mengatakan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang sangat penting bagi umat Islam agar bisa mempelajari dan bahkan bisa untuk mempertahankan, meneguhkan keimanan mereka dari aliran dan pemikiran-pemikiran lain. Dengan begitu juga para ulama menamai ilmu kalam tersebut dengan beragam dan disebut juga dengan ilmu akidah. Itu secara istilah ilmu kalam dinamai dengan beragam oleh para ulama dan disebut juga ilmu akidah. Dengan begitu juga penting bagi orang-orang agar bisa menjawab tantangan isu-isu tentang ketuhanan. Diantaranya ada mutakallim yang menggunakan kalam untuk menjawab tantangan ketuhanan, tapi malah terjadi bertentangan dengan nas itu sendiri. Contohnya dalam nas seperti Allah, yang sifat Allah yang paling utama itu tentang sifat kalam, maka dari itu ilmu ini menjadi ilmu kalam karena masalah yang pertama menyangkut sifat Allah yaitu kalam. Dan juga dengan argumen tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan dari kelompok mutakallimun, diantaranya apakah Al-Quran itu kalam Allah, apakah kitab Allah. Dengan begitu dan dengan pertanyaan tersebut para ulama itu ingin tahu bahwasanya apa argumentasi mereka mengenai pertanyaan Al-Quran itu kalam Allah, apakah Al-Quran itu kitab Allah. Akan tetapi ternyata argumentasi mereka itu adalah at-tanzih. Apa itu tanzih? Yang berarti bagaimana manusia itu mensucikan sifat Allah dari sifat kemanusiaan atau disebut dengan yatakallam. Al-kalam ini kepada Allah berarti yang terjadi adalah at-tasbih. Apa itu at-tasbih? Menyamakan antara khaliq dengan makhluk. Sehingga orang-orang Mu'tazilah itu yang muncul di awal menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi dia adalah khalaqullah atau makhluk Allah. Dan argumentasi ini adalah argumentasi logis dalam artian bahwasanya logis secara pemikiran mereka, tapi tidak dalam pemikiran ulama yang lainnya. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu itu jelas berbeda dengan yang lainnya. Jadi dalam pembahasan kita ini juga membahas aliran pemikiran dalam kalam dan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam mempelajari sumber-sumber yang datang atau aliran yang datang. Dan terdapat poin penting diantaranya kalam adalah ilmu teologi dan ada berbagai aliran pemikiran dalam kalam dan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam mempelajari semua sumber informasi yang kita dapatkan. Dan yang ketiga ada sangat penting bahwasanya kita mempelajari Al-Quran dan hadis untuk memahami kalam ini sendiri. Next, pembahasan kedua mengenai sejarah lahirnya ilmu kalam. Masih dalam bentuk sejarah ilmu kalam, di mana ada dua faktor munculnya sejarah ilmu kalam. Yang pertama itu ada munculnya problematika khalifah. Yang kedua ada ilmu kalam adalah sebagai disiplin ilmu tertua dalam Islam setelah ilmu hadis, dan terbentuknya Utsman bin Affan dan mengenai hukum pelaku dosa besar, dan awalnya beranak kepada hukum fikih dan berkembang menjadi permasalahan dalam iman dan menimbulkan pertanyaan mengenai status pelaku dosa besar. Apakah yang menjadi pertanyaan dalam hal ini yaitu apakah pelaku dosa besar itu masih dikatakan mukmin atau malah kafir Jadi yang dipermasalahkan dan menimbulkan pertanyaan yaitu apakah orang yang melakukan dosa besar itu bisa disebut sebagai mukmin, apakah sebagai kafir.
poin pokok dari setiap aliran. Yang pertama itu pelaku dosa besar. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan dan pelaku dosa besar diantaranya seperti pelaku pembunuhan. Banyak sekali pemikiran aliran-aliran berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar ini apakah masih dibilang orang-orang yang beriman, apakah sebaliknya adalah orang-orang yang kufur. Dan dalam persoalan inilah banyak perbedaan pendapat dalam setiap alirannya. Dan ada juga tantangan perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Tantangan perbuatan Tuhan apakah perbuatan manusia. Contohnya ketika ada bencana banjir, itu banyak berpendapat apakah bencana itu terjadi karena perbuatan Tuhan, apakah perbuatan manusia. Itulah beberapa doktrin dari setiap aliran. Dan persoalan iman dan kufur ini terdapat 4 aliran. Di antaranya itu ada aliran Khawarij, ada aliran Murji'ah, ada aliran Asy'ariyah, ada aliran Maturidiyah, dan ada aliran Mu'tazilah. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi-materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi mata kuliah Akidah dan Filsafat Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Saya